menjaga hati, menjaga urapan. Kita percaya bahwa urapan Tuhan itu ada di atas kehidupan kita. Amin. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16, kita buka sama-sama. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Saya bacakan ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah itu diam di dalam kamu. Firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah bait Allah, rumah Allah. Dan roh Allah itu tinggal di dalam kita. Nah, kalau kita percaya bahwa roh Allah itu tinggal di dalam kita, maka saudara, hidup kita ini adalah hidup yang dipimpin oleh roh Allah. Roh Kudus itu akan menyertai kita. Berapa banyak yang percaya hari ini kalau hari ini saudara hidup ya dipimpin oleh Roh Kudus, saudara mengalami kuasa Roh Kudus, bisa lambaikan tangannya. Yes, saya percaya setiap saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan seberapa besar Roh Kudus itu berdampak dalam kehidupan kita, menguasai kehidupan kita, bahkan mengurapi kita. Ada perkara-perkara yang kita mungkin hari ini nggak bisa lakukan, tiba-tiba kita bisa lakukan itu. Kita percaya ada sebuah pengurapan dari Roh Kudus yang menyertai kita. Nah, untuk itu, saudara, ada satu hal yang perlu kita jaga supaya urapan itu selalu tinggal di dalam hidup kita. Saya selalu rindu untuk Roh Kudus itu mengurapi dan memakai kehidupan saya. Dan saya berdoa, Roh Kudus pun akan memakai kehidupan semua jemaat Tuhan di GMS Samarinda di ibadah yang keempat ini. Untuk setiap kita ini sungguh-sungguh menggenapi semua rencana Tuhan, khususnya untuk GMS Samarinda. Juga untuk setiap kehidupan Anda semuanya. Untuk itu mari kita belajar bersama-sama. Rahasia bagaimana kita menjaga urapan Tuhan itu tetap ada di dalam hidup kita. Salah satunya adalah dengan menjaga hati kita. Katakan menjaga hati. Karena Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus itu tidak tinggal di dalam pikiran kita. Ya, Roh Kudus tidak tinggal di dalam mata kita. Tapi Roh Kudus memilih tinggal di dalam tempat yang paling dalam di dalam hidup kita. Di dalam organ tubuh kita, yaitu di dalam hati kita. Makanya yang perlu kita jaga adalah hati kita. Mari kita buka sama-sama Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Firman Tuhan ini sudah pasti saudara hafal. Ya, di luar kepala. Wah, kalau di luar kepala berarti lupa ya. Di dalam kepala gitu kan. Ya, Amsal 4 ayat yang ke-23 kita baca sama-sama ayat ini ya. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, kata terpancar di sini artinya itu sumber. Jadi kalau artinya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah sumber kehidupanmu. Ya, hati adalah sebagai sumber dari segala sesuatu di hidup kita. Hati kita ini cerminan dari pikiran kita, perkataan kita, dan tindakan kita. Peribahasa dunia berkata, dalamnya laut dapat diukur. Dalamnya hati siapa yang tahu? Betul? Gak ada yang tahu hati kita. Kita bisa kelihatan baik-baik di depan shalom. Puji Tuhan. Ya, ketawa-ketawa. Tapi saudara, dalam hatinya itu penuh dengan kemarahan. Dalam hatinya itu penuh dengan kepahitan. Penuh dengan segala sesuatu yang tidak baik. Orang bisa saja menipu dari tampak luar. Ya, karena orang gak bisa tahu hati seseorang. Tetapi dari hati juga saudara. Tetapi waktu kita mau melihat, kita bisa diberi kepekaan oleh Tuhan untuk melihat, oh orang ini lagi marah, orang ini lagi ngalami sesuatu. Itu juga mungkin kita gak bisa lihat hati, tapi kita bisa melihat tindakannya. Ya, ada orang yang tidak bisa menutupi kalau dia ngalami sesuatu. Saya punya teman waktu saya bekerja secara sekuler di sebuah perusahaan sebelum saya full timer. Kalau dia lagi happy hatinya, wah dia cerah ceria gitu kan. Wah senang, mukanya tuh berseri-seri, wah tingkah lakunya juga gembira gitu. Tapi kalau dia lagi marah, dia lagi lagi mengalami sesuatu di dalam hatinya, tidak bisa menguasai diri. Wah semua dibanting semua. Buku-buku dibanting, wah digebrak meja. Saya bilang, sabar dulu gitu kan. Menguasai diri, ini kantor, jangan marah kayak gitu. Nah ada orang yang seperti itu. Ya, jadi saudara, hati kita ini cerminan dari pikiran,
perkataan dan tindakan kita. Kita akan bisa tahu kalau orang itu mengalami sesuatu ya dari tindakannya. Mungkin kita nggak tahu hatinya ngalami apa, tapi kita bisa melihat kalau kalau seseorang itu melakukan tindakan-tindakan yang kelihatannya ini ngalami sesuatu nih orang. Ya, itu dari tindakannya. Makanya di terjemahan yang lain saudara dikatakan lebih dari apapun jagalah hatimu karena dari situlah terletak batas-batas kehidupan. Lebih daripada apapun dikatakan. Jagalah hatimu karena dari situlah terletak batas-batas kehidupan. Jadi artinya lebih daripada kita menjaga penampilan kita hari ini. Lebih daripada kita menjaga kesehatan kita. Walaupun hari ini kita harus menjaganya. Lebih daripada kita ini menjaga keuangan kita hari ini. Kita perlu atur keuangan kita, budgeting dan segala sesuatu dalam keluarga kita. Ada satu hal yang penting yang harus kita jaga, yaitu hati kita. Ya, mengapa hati perlu dijaga? Mari kita belajar 3 hal yang saya hari ini mau bagikan. Mengapa sih kok hati kita itu penting untuk kita jaga? Supaya urapan Tuhan itu terus melekat di hidup kita. Ya, nanti kita akan belajar ada contoh-contoh di Alkitab ketika Roh Kudus mengurapi yang namanya Saul. Ketika dia tidak lagi taat kepada Tuhan, ketika hatinya sudah mulai iri dengan Daud. Ketika hatinya mulai melihat orang lain lebih dipakai oleh Tuhan daripada dia. Hatinya mulai cemburu, hatinya mulai marah. Disitulah dia mulai membuka celah bagi iblis, mulai masuk dan menguasainya. Sehingga dia mulai tidak lagi dikuasai oleh Roh Kudus, tetapi dari roh yang lain, roh jahat dikatakan. Sehingga Tuhan itu berkata, aku menyesal telah memilih Saul menjadi raja. Makanya penting sekali saudara, kita mau urapan Tuhan itu terus melekat di hidup kita. Terus ada di hidup kita. Kita nggak bisa hidup tanpa urapan Roh Kudus, amin. Kita nggak bisa hidup di dunia ini sendirian. Kita perlu Roh Kudus itu menuntun kita. Kita mau Roh Kudus itu bersama dengan kita di setiap apapun yang kita lakukan. Makanya mengapa hati itu begitu penting? Yang pertama adalah karena hati kita menentukan kehidupan kita. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dari Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 berkata, jagalah hatimu baik-baik. Sebab hatimu itu menentukan jalan hidupmu. Saudara, hidup kita ini bisa mengalami yang namanya kemajuan atau kemunduran tergantung bagaimana kita menjaga hati kita. Bahkan iman kita ini bisa kuat menghadapi badai, ya. Atau iman kita menjadi lemah, itu juga tergantung dari hati kita. Matius pasal yang ke-15 ayat ke-19, kita baca sama-sama. Matius 15 ayat yang ke-19. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa hati itu menentukan kemajuan bahkan atau kemunduran dari kehidupan kita? Bahkan iman kita juga bisa kuat atau bisa lemah. Itu tergantung bagaimana kita menjaga hati kita. Matius 15 ayat yang ke-19 berkata, karena dari hati timbul segala apa? Pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dari hati kita ini, saudara, timbul pikiran yang jahat. Jadi pikiran kita ini bisa jahat, itu timbulnya dari hati kita yang jahat. Hati kita yang gak beres dengan Tuhan, hati kita yang kita tahu ada sesuatu yang kita gak bereskan, itu bisa koneknya ke pikiran. Kalau hati kita mulai dengan Tuhan mulai kecewa, pikirannya tuh pasti sudah gak gereja-gerejaan. Gak usah cegi-cegian. Hatinya mulai jahat, hatinya ini mungkin belum jahat, hatinya tuh kecewa karena diperlakukan. Mungkin bagi dia tuh sepertinya direndahkan atau dibuat gak adil, atau dia nih kepingin sesuatu tapi gak diturutin, akhirnya hatinya tuh kecewa. Akhirnya pikirannya mulai jahat, mulai berbuat sesuatu yang tidak baik, merugikan orang lain. Bahkan ada orang-orang yang hari ini mulai melampiaskannya itu di sosial media. Nah, ini gak boleh terjadi di gereja Tuhan. Amin. Kalau ada pun cepat-cepat bertobat karena itu tidak memuliakan Tuhan.
Ya, dari hati kita timbul pikiran yang jahat, timbul niat untuk membunuh orang, berzinahan, percabulan, pencuri, dan segala sesuatu yang jahat. Hati kita menentukan kehidupan kita. Apapun yang kita miliki, baik itu potensi kita, kemampuan dan talenta kita, akan menjadikan kita itu berhasil di dalam hidup kita atau tidak, tergantung hati kita bersih atau tidak. Ya, hati kita yang bermasalah itu akan membuat timbul di dalam hidup kita adalah yang namanya sakit hati, panas hati, pahit hati, iri hati, luka hati, dan segala macam sakit penyakit hati. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara, jagalah hatimu baik-baik, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Karena itu menentukan jalan hidupmu. Kita kan gak mau ya, kalau kita hari ini memulai dengan roh, hari ini kita memulai dengan hati yang mengasihi Tuhan. Di pertengahan jalan kita menghadapi yang namanya proses kehidupan, karena kita gak bisa lepas dengan yang namanya proses. Katakan proses. Setiap kita ini mengalami proses, termasuk saya. Ketika hari ini kita di tengah-tengah perjalanan hidup kita mengalami gesekan, proses yang membuat kita aduh. Itu berkaitan dengan hati kita, itu pilihan kita. Pilihan kita menentukan kita, apakah respon hati kita mau tetap benar atau mau kita salah. Itu akan membuat kita ini bisa melanjutkan perjalanan hidup kita atau kita mundur. Kalau hari ini kita sudah memulai dengan roh, jangan mengakhirinya dengan daging. Firman Tuhan berkata, kita mau mengakhirinya dengan roh. Kita mau terus bersama dengan Roh Kudus sampai Roh Kudus memakai kehidupan kita sampai sempurna rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saya berdoa, jemaat Tuhan di tempat ini, doa kami gembala untuk jemaat Tuhan. Tidak ada satupun jemaat Tuhan yang gugur di tengah jalan. Iman saudara harus terus bertumbuh. Jangan gugur di tengah jalan oleh karena persoalan dan hilang dari rencana Tuhan. Sayang sekali. Karena rencana Tuhan itu besar dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kalau hanya dengan kecewa dan segala sesuatunya saudara, itu bagian dari proses kehidupan yang harus kita lalui dan harus kita lewati. Harus kita lewati dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Kalau hari ini saya boleh berdiri di sini, menjadi gembala regional, saudara Kalimantan bersama dengan Pastor Yudi, saya tidak langsung instan jadi seperti ini, no. Saya melewati proses yang di bawah. Proses yang tidak enak, mati bagi daging sendiri. Harus diutus ke Manado, 5 tahun merintis, di situ pun mengalami perkara-perkara yang gak pernah saya alami di Surabaya. Hari ini diutus lagi ke Kalimantan bersama dengan Anda hari ini. Ya, kita sama-sama mengerjakan visi Tuhan atas Kalimantan. Saudara, kalau saya gak jaga hati saya, ada banyak hal potensi-potensi dalam diri kita yang kita tahu. Kalau kita nggak jaga ini, kita ini bisa keluar dari rencana Tuhan. Karena iblis itu tugasnya adalah menarik kita keluar dari rencana Tuhan. Tapi waktu kita berkata, aku mau jaga hatiku. Aku mau tetap respon hatiku benar. Walaupun aku hari ini mungkin diperhadapkan dengan sesuatu yang aku nggak salah, tapi aku disalahkan. It's okay. Saudara, itu bagian dari proses. Maka kita akan ketika kita menang melewati hati kita bisa menghandle hati kita. Kita mengizinkan Roh Kudus itu memimpin kita, menguasai kita. Maka kita akan bisa meneruskan perjalanan hidup kita dan sampai kepada rencana Tuhan. Amin. Saudara, hati kita menentukan kehidupan kita. Ya, makanya mari kalau hari ini kita tahu hatiku ini gak bersih di hadapan Tuhan. Aku masih menyimpan sesuatu. Aku mau bersihkan di hadapan Tuhan. Di rumah Tuhan ini kita mau jujur di hadapan Tuhan. Gak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau hati kita bersih, Roh Kudus itu dengan mudahnya akan bekerja dalam kehidupan kita. Ya, tentang doa saja Tuhan itu berbicara di dalam firman Tuhan. Kalau engkau ini menaikkan doa di hadapan Tuhan, lalu engkau teringat akan saudaramu, hatimu tuh lagi gak enak dengan saudaramu, taruh dulu persembahanmu, pergilah berdamai. Karena Tuhan itu untuk menjawab doa gitu begitu mudah.
Tapi Tuhan itu lebih tertarik dengan hati kita. Tuhan itu lebih tertarik dengan hati kita yang bersih karena prinsip doa. Karena prinsip doa, ya, salah satu prinsip doa adalah hati yang bersih. Kalau hari ini kita mau doa kita dijawab oleh Tuhan, Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Milikilah hati yang bersih. Izinkan Roh Kudus itu membersihkan hati kita setiap hari. 1 Timotius 1 ayat yang ke-19 berkata, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi saudara, iman itu juga dipengaruhi oleh hati kita. Karena apa? Iman kita ini bisa tetap kuat menghadapi badai hidup ini, menghadapi proses yang kita alami, baik itu dalam pelayanan, baik dalam keluarga, baik dalam hubungan atau apapun. Iman kita bisa kandas. Itu tergantung ketika kita mulai menolak hati kita, hati nurani yang murni untuk dibentuk oleh Tuhan. Ya, beberapa orang dikatakan telah menolak hati nuraninya yang murni. Keputusan di tangan kita hari ini, kita mau punya hati yang bersih atau kita mau menolak hati yang bersih, hati yang murni, itu tergantung dari kita. Makanya gak heran ada orang-orang yang imannya mulai kandas. Sudah gak ke gereja lagi. Hidupnya sudah seperti terombang-ambing. Karena apa? Membiarkan hati nuraninya itu sudah tidak murni lagi. Mengizinkan bukan Roh Kudus yang menguasai, tapi roh kegelapan yang mulai membawa dia, menyeret dia keluar dari rencana Tuhan. Makanya dikatakan, maka kandaslah iman mereka. Hati nurani yang murni itu lawannya adalah hati nurani yang kotor. Jika hati kita tidak murni, maka yang ada itu adalah kekhawatiran, kekecewaan, kepahitan, dan segala sesuatunya. Maka kita akan mudah sekali goyah, bahkan kandas iman kita. Contoh di Alkitab seorang yang bernama Yudas. Yudas ini adalah salah seorang murid Yesus. Dia ini bersama dengan Yesus, kurang apa? Bagian dari bilangan 12 murid Yesus. Tapi ketika Yesus itu berkata, di malam perjamuan terakhir bahwa aku akan mati. Anak manusia akan diserahkan dan akan mati. Tapi pada hari ketiga dia akan bangkit. Yudas ini yang mengharapkan Yesus itu menjadi raja orang Yahudi. Tiba-tiba dia mendengar Yesus berkata, aku akan mati. Wah, saudara, ketika dia gak menjaga hatinya, dia mulai membuka kekecewaan. Kok ini gak cocok ya? Ini kok gak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Aku maunya Yesus jadi raja. Kenapa kok endingnya Yesus mati? Dia mulai kecewa dengan keadaan itu. Dia mulai berkata, ini gak benar ini. Kemudian kalau orang sudah mulai gak menjaga hatinya murni, gampang sekali dia kembali kepada kehidupan yang lama. Yudas itu adalah seorang bendahara yang dipercaya. Ya, bendahara yang dipercaya untuk mengelola keuangan di dalam pelayanan, mungkin dalam rumah Tuhan. Saudara, ketika hatinya mulai kecewa, Yudas ini kembali kepada pekerjaannya. Dia mulai berpikir bagaimana bisa menjual Yesus. Ya, mulai kembali kepada perhitungan-perhitungan yang dulu pernah dia lakukan. Dia pernah mungkin melakukan hal-hal yang kotor tentang keuangan. Hari itu dia kembali kepada kehidupan yang lama. Kemudian akhirnya kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-26 dan 27, Yudas mengkhianati Yesus. Dia menjual Yesus, dia dengan relanya menjual Yesus. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan hati kita. Makanya perlu sungguh-sungguh kita menjaga pasangan suami istri juga. Hati kita perlu dijaga untuk tetap semakin saling mengasihi. Jangan sampai ada hati yang kecewa. Kalau ada hati yang kecewa, Tuhan kita adalah sumber pemulihan, katakan amin. Datang kepada Tuhan dan mulai ambil komitmen yang baru. Suami istri kita gak pernah lepas dengan yang namanya masalah kehidupan pernikahan. Tuhan izinkan terjadi supaya membentuk kita satu sama lain untuk menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin sempurna di dalam Tuhan, semakin sempurna menjadi pria dan wanita. Makanya jangan sekali mudah kecewa. Kalau itu terjadi, kalau engkau merasa gak kuat, datanglah kepada pemimpinmu dan mulai bereskan. Mulai minta dibantu, bereskan, didoakan. Supaya hidup kita semakin
diarahkan, tetap ada di dalam jalan Tuhan, tidak dengan kekuatan kita sendiri. Katakan amin. Amin. Saudara, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 19 sampai yang ke-21, kita akan buka sama-sama. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Dua Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Ada sebuah cerita di firman Tuhan tentang Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam di dalamnya, ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini. Maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Saudara, ada sebuah kota, dikatakan letaknya kota ini baik, tetapi airnya ini tidak baik. Maka yang terjadi adalah sering terjadinya kematian atau keguguran bayi. Maka yang diperbaiki, saudara, kalau kita baca di sini, supaya tidak lagi ada terjadi keguguran bayi, tetapi sebaliknya terjadi kehidupan. Yang diperbaiki itu bukannya makanannya mungkin, kesehatannya, tetapi dikatakan yang kusehatkan ini adalah sumbernya, ya. Telah kusehatkan air ini maka tidak akan ada lagi keguguran. Karena di kota ini tuh sumbernya adalah keguguran bayi itu bersumber dari air yang tidak baik. Maka yang harus dicari adalah, yang harus diperbaiki adalah sumbernya. Dan dikatakan, kemudian Elisa itu berkata, ia pergi ke mata air dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini. Maka tidak akan lagi terjadi olehnya kematian dan keguguran bayi. Apa arti rohaninya, saudara? Ketika kita punya potensi yang besar, kita punya kemampuan, kita punya banyak hal di hidup kita. Kok kita masih tetap mengalami kegagalan ya? Kok kita tetap mengalami stuck ya dalam kehidupan kita? Atau kok kita nggak maju-maju dalam pertumbuhan rohani? Jangan-jangan, saudara, sumbernya itu yang harus kita perbaiki. Potensi ada, kemampuan kita ada, ya, kita bisa lakukan ABCD. Tapi kenapa waktu kita bekerja kita selalu gagal? Kita melakukan ini gagal dan itu gagal. Mungkin salah satunya yang harus kita cek adalah sumber dari kehidupan kita. Tadi kalau kita baca sumber dari kehidupan kita itu apa tadi? Adalah hati. Mulai cek sumber kehidupan kita adalah hati kita. Apakah hati kita mulai salah di hadapan Tuhan? Hati kita mulai enggak murni lagi di hadapan Tuhan. Maka ketika kita menyehatkan sumber kehidupan kita yaitu hati kita, maka saya percaya tidak akan lagi ada yang namanya keguguran. Tidak ada lagi yang namanya kegagalan. Tidak ada lagi yang namanya mungkin stuck dalam kehidupan kita. Karena hati kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Jadi hal yang pertama, mengapa hati penting untuk dijaga? Karena hati menentukan kehidupan kita. Yang kedua, mengapa hati kita penting untuk kita jaga? Karena hati kita itu menentukan pemakaian Tuhan atau tidak dalam hidup kita. Kita buka sama-sama 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa? Hati. Ketika Tuhan menyuruh Samuel untuk memilih salah seorang anak dari Isai untuk menjadi raja, Samuel itu melihat dari perawakan.
Wajar saja karena kita nggak bisa lihat hati seseorang. Kalau hari ini kita ingin mencari seorang karyawan atau staf, kita juga pasti melihat penampilan luar, bukan? Kita nggak mungkin terima seseorang mau bekerja bersama dengan kita, penampilannya aut-autan gitu kan. Ya, mungkin wah ini kayaknya nggak cocok gitu kan. Kita bisa lihat dari penampilannya, kita sudah punya feeling ini kayaknya nggak cocok. Nah Samuel ini ketika melihat Eliab, dia melihat wah ini cocok jadi raja. Karena apa? Badannya besar, tinggi, tegap. Karena seorang raja haruslah badannya mungkin besar. Seperti apa ya, mungkin supaya gagah gitu kan. Supaya gagah dan bagus dilihat mata. Gak mungkin raja itu kurus, kering, krempeng itu kan gak mungkin. Pasti dicari yang badannya tegap gitu. Nah ini Eliab ini cocok nih. Tetapi Tuhan berkata bukan ini. Kemudian Syama, ya, kemudian Abinadab itu kakak-kakaknya Daud semua dipanggil, semuanya nggak ada yang cocok. Menurut pandangannya Samuel cocok, tapi menurut pandangan Tuhan itu nggak cocok. Saudara, apa yang kita bisa pelajari di sini? Saya merenungkan bahwa standar Tuhan untuk memakai kita, untuk memilih seseorang untuk dipakai Tuhan. Tuhan tidak melihat perawakan kita. Tuhan tidak melihat seberapa kita pintar dalam mengerjakan ABCD. Ya, walaupun di dalam gereja Tuhan hari ini kita mencari orang-orang yang profesional tentunya untuk menolong pergerakan yang ada. Tapi secara rohani Tuhan itu, kalau Anda hari ini berkata, aku gak seperti si A. Aku gak secantik si A. Aku gak seganteng si B. Badanku gak sebagus si A. Aku gak dibandingkan dengan yang lain. Saudara, inilah berita baiknya. Tuhan tidak melihat perawakan kita. Amin. Tuhan itu tidak melihat apa yang tampak luar. Standar Tuhan jauh lebih tinggi daripada penampilan luar. Standar Tuhan itu adalah hati. Kalau manusia mencari seseorang untuk bergabung bersama, join dalam sebuah pekerjaan, pasti yang pertama dilihat adalah penampilan. Hati nanti dulu karena belum tahu hatinya seperti apa. Baru nanti kalau sudah bekerja sekian lama, baru tahu oh ternyata hatinya ini curang. Oh ternyata hatinya nggak baik. Itu nanti. Tapi Tuhan pertama kali ketika dia mau pakai hidup kita. Dia mau pakai Anda. Dia mau pakai saya. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Maka standar pemilihan Tuhan adalah sangat begitu tinggi. Tuhan melihat hati kita, bukan penampilan luar. Ketika Samuel melihat kakak-kakaknya Daud ini, semuanya Tuhan berkata ini gak cocok. Tapi Samuel berkata, apakah ada lagi anakmu? Ternyata masih ada, yaitu bernama Daud. Kalau dilihat Daud dengan kakak-kakaknya itu, saya mulai berpikir ya, mungkin Anda juga berimajinasi. Daud itu badannya lebih kecil dari kakaknya. Pipinya tuh kemerah-merahan. Bayangkan bagaimana seorang raja itu imut-imut gitu loh ya. Jadi raja cocok enggak? Kayaknya enggak cocok nih. Yang cocok itu yang tadi itu Eliab, Abinadab, karena mereka juga orang-orang yang dilatih untuk berperang. Tapi Daud ini orang yang cuma menggembalakan kambing 2-3 ekor. Yang kerjanya di padang rumput, nyembah Tuhan. Tapi jangan salah, Daud pun bisa bertarung dengan singa dan beruang. Daud mungkin tidak diperhitungkan. Tapi Tuhan memilih Daud karena hati Daud adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Hati Daud adalah hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dia tidak iri dengan kakak-kakaknya yang punya badannya besar. Bahkan Mazmur berkata, bila ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan itu menerima aku. Daud mungkin bukan salah satu anak dari Isai. Alkitab gak mencatat. Tapi dalam momen yang begitu penting, Isai ini melupakan Daud. Mungkin ada hubungannya, mungkin Daud bukan anak asli dari Isai. Daud bisa saja kecewa. Tapi Daud tidak melakukan itu, dia tetap menjaga hatinya. Bahkan ketika dia menjaga kambing domba yang cuma sedikit saja. Dia menyembah Tuhan dan dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud menyembah Tuhan, Daud memuji Tuhan. Makanya Tuhan itu tertarik dengan hatinya Daud. Saudara, kenapa Tuhan itu sampai hari ini kita melihat bahwa Daud itu sangat berkenan di hati Tuhan. Walaupun Daud juga pernah jatuh dalam dosa.
Tapi ini yang saya belajar sampai hari ini, Daud menjadi sebuah inspirasi buat kita. Daud itu memiliki yang namanya kerendahan hati. 1 Samuel pasal 18 ayat 18, nanti saudara bisa baca. Ya, ketika Daud itu dipilih oleh Saul untuk menjadi suami dari anaknya, jadi menantu raja. Apa yang Daud katakan? Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak dari saudara kaum ayahku di antara orang Israel sehingga aku menjadi menantu raja. Kalau orang hari ini dipilih untuk menjadi menantu raja, wah mungkin dia lupa diri, aku jadi anak nomor 1 sekarang. Bisa saja itu terjadi. Tapi perkataan Daud di 1 Samuel 18 ayat 18 menunjukkan betapa Daud ini menjaga hatinya tetap rendah hati. Siapakah aku ini? Siapakah kaum keluargaku dan ayahku? Sehingga hari ini aku dipilih untuk menjadi menantu raja. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita dipilih oleh Tuhan, kita dipercaya banyak hal. Tanggung jawab semakin besar ditambahkan. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam pelayanan, dalam apapun yang dipercayakan. Biarlah kita berkata, Tuhan siapakah aku ini? Sehingga Tuhan mempercayakan aku sedemikian rupa. Kepercayaan yang begitu besar. Tuhan, aku kembalikan semua hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Aku mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dengan demikian kita menjaga hati, kita tetap rendah hati. Saudara, Daud juga adalah seorang yang kualitas hati Daud yang kedua adalah Daud tidak tawar hati. Ingat kisahnya ketika dia berperang melawan Goliat, 1 Samuel 7 ayat yang ke-32. Daud berkata kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia itu Goliat. Hambamu ini akan pergi melayani orang, akan pergi untuk berperang melawan orang Filistin. Daud itu seorang yang tidak tawar hati. Ciri orang yang tidak tawar hati, saudara, adalah orang yang penuh dengan semangat dan hatinya berkobar-kobar. Orang yang sudah, orang yang mulai tawar hati kelihatan banget orang itu gak bersemangat. Apalagi dengan hal-hal yang rohani, itu sudah gak tertarik sama sekali. Tapi orang yang gak tawar hati itu, saudara, orang ini adalah orang yang bersemangat dan dia tidak pernah mudah menyerah. Daud ketika melihat Goliat itu, gak takut sama sekali. Makanya saudara, salah satu jadi orang yang tidak tawar hati juga adalah harus punya mentalitas pemenang. Amin. Tidak boleh menjadi mentalitas korban, tapi punya mentalitas pemenang. Makanya begitu dapat persoalan Goliat yang besar itu, semuanya pada lari. Ya, Saul bersama dengan tentara-tentaranya. Begitu lihat Goliat yang tinggi, masalah yang begitu besar, takut lari. Padahal mereka adalah orang-orang yang biasa bertempur dalam peperangan. Tapi Daud ini loh, gak pernah dilatih berperang. Dia hanya bertarung dengan singa dan beruang. Mungkin berbeda. Tapi yang membedakan adalah kualitas hatinya Daud. Dia tidak mau membiarkan tawar hati. Begitu lihat Goliat, dia melihatnya itu, melihat persoalan itu tidak besar. Tapi dia melihat Tuhan itu jauh lebih besar dari persoalan yang dia hadapi. Hari ini apakah kita ini kalau melihat masalah itu jauh lebih besar daripada Tuhan kita? Kalau hari ini kita bisa melihat persoalan itu kecil walaupun itu menurut pandangan kita itu besar. Tapi kita berkata, Tuhan, Engkau jauh lebih besar dari masalah yang aku hadapi. Maka kita tetap menjaga hati kita untuk tidak tawar hati. Kita menjaga hati kita tetap percaya bahwa aku sanggup untuk melakukan segala sesuatu karena Tuhan yang telah memberikan kemampuan kepadaku. Katakan amin. Filipi berkata, di dalam Tuhan aku sanggup melakukan segala perkara. Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita. Kemudian Daud itu memiliki apa lagi? Daud itu memiliki kualitas hati yang penuh kasih dan pengampunan. Makanya Tuhan tuh tertarik dengan hatinya Daud. Saudara, di 1 Samuel 24 ayat yang ke-10, 1 Samuel 26 nanti saudara bisa baca. Ketika Saul itu mengejar-ngejar Daud untuk membunuhnya. Karena Saul ini gak mau Daud menjadi raja. Dia ingin membunuh Daud. Berkali-kali ingin dibunuh Daud tapi gagal. Satu kali Daud itu sedang dikejar-kejar oleh musuh, oleh Saul dan tentaranya. Dia bersembunyi. Satu kali dia berjumpa dengan Saul. Saul itu lagi buang hajat. Dari belakang itu harusnya bisa untuk dibunuh Saul itu. Tapi Daud tidak melakukannya. Kesempatan untuk balas dendam itu ada. Kesempatan untuk melakukan pembalasan itu ada.
Ya, karena Saul telah membuat hidupnya Daud ini pontang-panting. Dalam arti kata Daud itu sampai pura-pura gila untuk menyelamatkan dirinya. Suatu kondisi yang tidak mudah. Begitu ada kesempatan untuk balas dendam. Wah, ini kesempatan untuk balas dendam. Tapi Daud menjaga hatinya. Dia berkata apa? Aku tidak layak untuk menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Sebetulnya Daud bisa saja membunuh Saul. Tapi Daud 2 kali dia tidak melakukannya. Perlu menjadi evaluasi dalam diri kita. Kalau hari ini kita disakiti oleh seseorang. Apakah kita tetap menjaga hati kita penuh dengan kasih dan pengampunan? Apakah yang ada di hati kita adalah balas dendam? Aku mau membalas. Kalau sana bisa lakukan hal yang jahat, aku juga bisa melakukan hal yang lebih jahat. Apakah seperti itu? Suami dan istri hari ini mungkin ya diperlakukan, yang satu melakukan yang gak baik. Apakah saling membalas? Firman Tuhan berkata pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Bagian kita adalah mengampuni dan mengasihi. Memang tidak mudah, tapi itulah firman Tuhan. Maka ketika kita memiliki kualitas hati yang penuh kasih dan pengampunan, saudara, itulah yang menarik pemakaian Tuhan itulah menarik hati Tuhan untuk memakai kita dalam rencananya. Karena Tuhan lebih tertarik dengan hati kita lebih daripada segala potensi kemampuan yang kita miliki. Katakan amin. Amin. Kemudian saudara, hal yang ketiga. Mengapa hati kita penting untuk kita jaga? Hal yang ketiga adalah hati kita menentukan kualitas rohani. Matius 15 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-19. Matius 15 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, ini menggambarkan bagaimana seseorang itu ketika dia datang di rumah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tapi tidak dengan hatinya. Dikatakan, tetap percuma mereka beribadah, ya, padahal hatinya itu jauh daripadaku. Sesungguhnya Tuhan itu sangat tertarik dengan hati kita. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan. Itu bisa saja kita lakukan. Tapi Tuhan mau kita melakukannya dengan hati kita yang mengasihi Tuhan. Hati kita menentukan kualitas rohani. Ya, ayat ini mencerminkan kualitas rohani seseorang. Makanya waktu kita di gereja, saudara, memuji Tuhan. Kalau kita hanya memuji Tuhan hanya rutinitas atau kebiasaan kita karena setiap hari Minggu, ibadah sore, jam 6 sore aku harus ke gereja. Tapi hari Selasa, hari Senin, hari kita berbuat dosa lagi, kita gak sungguh-sungguh beribadah. Makanya jangan heran kualitas rohani kita ini kualitas rohani yang biasa-biasa. Ketika kita dibenturkan dengan persoalan hidup kita mudah sekali goyah. Karena apa? Karena kualitas rohani kita itu tidak kualitas rohani yang premium. Tapi kualitas rohani yang kelas bawah. Mudah sekali kita goyah. Makanya pilihan kita apakah hari ini kita mau punya kualitas rohani yang premium. Kalau kita beli barang sesuatu kan kita mau beli barang yang terbaik ya. Premium. Tuhan juga ingin kita punya kualitas hati yang premium. Ya, kualitas hati yang baik. Tuhan gak mau kita punya kualitas hati yang rohani yang yaitu tadi. Kamu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi hatimu jauh daripadaku. Buat apa kata Tuhan? Mencerminkan kualitas hati kita. Bicara soal juga hubungan kita dengan Tuhan. Makanya pelayanan yang kita lakukan di gereja ini, di rumah Tuhan itu. Ya saudara, sebuah kepercayaan yang diberikan. Itu harus dibangun dengan dasar yang benar. Yaitu apa? Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Seorang yang memuji Tuhan di depan sini, yang memain musik, yang memimpin, bahkan yang berkhotbah. Harus melayani dimulai dengan datang di hadirat Tuhan terlebih dahulu. Apa yang bisa kita sampaikan kepada jemaat itu bersumber dari hadirat Tuhan. Kalau kita hanya melakukan itu karena jadwal, ya rutinitas, kita jarang berdoa, kita jarang baca firman, kita jarang membangun hubungan kita dengan Tuhan. Maka gak heran kita ini jadi biasa. Urapan kita jadi tipis.
Urapan kita ini sepertinya kok kita ini gak merasakan apa-apa. Waktu kita selesai melayani kita jadi kering sendiri, jadi capek. Karena apa? Karena kita gak membangun dengan dasar yang benar. Kualitas rohani yang kita bangun itu kualitas rohani yang model apa? Tapi kalau hari ini kita membangun kualitas rohani kita, bangun pagi kita menyembah Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita mengizinkan Roh Kudus itu sungguh-sungguh bergerak bebas di hidup kita. Maka dia akan menuntun kita. Makanya hari ini kita melihat ada orang-orang yang dipercaya banyak hari ini. Tetapi tetap on fire, tetap menjaga hidupnya. Saya mau seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita ini punya visi yang besar. Kalimantan 60 gereja lokal. Visi yang besar Bapak Ibu Saudara. Kita harus jaga kesehatan kita harus jaga juga kualitas rohani kita. Supaya ketika kita akan masuk ke babak-babak berikutnya, ke kota-kota perintisan yang tidak mudah mungkin, akan menemui banyak hal, menemui kesulitan demi kesulitan. Kita gak gampang sekali berkata, aduh capek ya, sudahlah gak usah, kita stop aja sampai di sini. Saudara, kita mau punya kualitas rohani yang premium, katakan amin. Ketika kita menghadapi tantangan apapun seperti Daud menghadapi Goliat, kita tidak mudah tawar hati, kita tidak mudah lari dari keadaan. Tapi kita menghadapinya karena kita tahu hati kita melekat kepada Tuhan. Bibir kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi hati kita pun melekat kepada Tuhan. Itu yang membuat kita hari ini kuat menghadapi apapun. Katakan amin. Amin. 3 hal tadi kita belajar mengapa menjaga hati itu begitu penting. Yang pertama tadi apa? Karena hati menentukan kehidupan kita. Yang kedua karena hati menentukan pemakaian Tuhan dalam hidup kita atau tidak. Seberapa Anda mau dipakai oleh Tuhan atau tidak. Mari cek hatimu. Aku mau ya Tuhan. Kalau ada hati yang gak beres hari ini, mari bereskan di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan itu sungguh-sungguh dengan bebas dia bisa memakai kita. Karena Tuhan mau untuk memakai kehidupan kita. Yang ketiga, hati kita menentukan kualitas rohani. Kita mempunyai kualitas rohani yang tidak ecek-ecek, tidak biasa-biasa. Udah berapa lama kita jadi anak Tuhan? Kita mau jadi anak Tuhan yang punya kualitas premium. Aku mau ya Tuhan, bersama dengan Tuhan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Katakan amin. Amin. Nah sekarang bagaimana kita memperluas hati kita? Ya, kita mau belajar juga supaya hati kita itu terus diperlebar kapasitasnya dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah dengan melayani. Kapasitas hati kita diperluas ketika kita melayani seorang dengan yang lain. Ketika kita melayani pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Ketika kita mengerjakan visi Tuhan. Itu kita sedang diperluas kapasitas hati kita. Saudara, dikatakan Matius 20 ayat 26 sampai ke 28. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Dengan kita melayani saudara, kita ini menjadi hamba dikatakan. Kalau kita ingin jadi besar dikatakan, saudara, maka kita harus menjadi hamba. Dengan cara apa? Dengan cara melayani. Makanya orang-orang yang melayani di tempat ini, Anda adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Anda adalah hamba. Kalau dalam bahasa aslinya hamba itu dalam firman Tuhan itu, saudara, artinya itu budak. Ya, pada waktu itu, pada zaman Yesus itu, ya, budak itu nggak ada harganya. Makanya dia harus melayani. Arti melayani itu menjadi seorang hamba itu sama dengan budak. Hari ini mungkin kata-kata budak itu nggak dipakai, tapi sama artinya dalam pelayanan. Di dalam kita melayani Tuhan, kita harus mengingatkan bahwa kita ini hamba. Makanya yang perlu dijaga adalah kerendahan hati kita. Waktu kita melayani. Melayani itu melakukan segala sesuatu itu tanpa pamrih. Saya bersyukur untuk semua volunteer. Dari pagi, siang, sore sampai sekarang saya apresiasi semua volunteer di GMS Samarinda. Ya, saya bangga dengan GMS. Volunteernya itu luar biasa. Bukan hanya di sini, di Surabaya juga. Di mana-mana, di kota-kota yang saya kunjungi itu volunteernya luar biasa. Mereka melayani tanpa pamrih. Saya ingat ketika rooftop sebelum di launching, itu volunteer itu bisa tidur sampai pagi hari. Karena harus angkutin barang-barang dari SCC.
Ya harus ngepel, itu bos-bos itu loh saudara. Saya dikirimi fotonya, itu bos perusahaan besar. Dia ngepel, dia sedot itu karpet gereja. Di rumah enggak pernah nyedotin karpet rumahnya, enggak pernah. Karena ada pembantunya. Tapi di gereja dia ambil tuh vacuum cleaner, dia sedotin tuh. Itu bos besar. Dia melakukannya tanpa pamrih. Dia melepaskan semua jabatannya di kantor perusahaan sebagai bos pimpinan perusahaan. Dia datang ke rumah Tuhan menjadi seorang hamba. Melayani, angkat kursi, angkat mimbar, angkat semua peralatan yang ada. Saya berkata Tuhan, sebuah privilege melayani bersama dengan Anda semua. Para volunteer gereja Mawar Sharon di GMS Samarinda. Tepuk tangan bagi Anda sendiri. Ya, saya bersyukur memiliki Anda. Ya, di GMS ini melayani adalah sebuah kepercayaan, sebuah kasih karunia. Melayani adalah sebuah kesempatan. Hari ini waktu badan kita sehat, kita masih bisa melayani. Mari kita melayani, mari kita bertumbuh bersama. Ya, melayani adalah ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Itu memperlebar kapasitas hati kita, semakin diperluas. Hati kita itu semakin diperlebar. Kita akan semakin bisa mengerti hati Tuhan. Karena Tuhan sendiri telah melayani kita sampai dia mati di atas kayu salib. Itulah kasih yang terbesar. Yang kedua saudara, bagaimana kita bisa memperlebar kapasitas hati kita. Bagaimana kita bisa memperluas hati kita. Yang pertama tadi melayani. Yang kedua adalah dengan memberi. Dengan memberi saudara. Ketika kita sedang memberi, kita sedang melepaskan hak kita untuk orang lain. Ketika kita sedang memberi, kita sedang melepaskan apa yang kita punya hari ini buat orang lain. Maka disitulah kita sedang memperlebar kapasitas hati kita. Firman Tuhan berkata, Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 35 berkata apa? Berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Ini firman Tuhan. Jadi waktu kita memberi saudara, kita ini disebut orang yang berbahagia. Tapi kalau kita ini suka menyimpan apa yang seharusnya kita berikan kepada orang lain, bahkan Tuhan suruh kita berikan, tapi kita nggak mau. Jangan Tuhan, yang ini aku punya, nggak boleh ini, aku akan kasih, nggak akan kasih. Tapi Tuhan berkata beri, maka kamu akan diberi. Waktu kita tidak mau memberi, saudara, kalau kita takut kehilangan apa yang kita punya, firman Tuhan berkata kalau engkau takut kehilangan nyawamu, maka engkau akan kehilangan nyawamu. Tapi kalau engkau berani memberikannya, maka engkau akan menerimanya kembali. Bahkan Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah berhutang. Bahkan berkali-kali lipat Tuhan akan berikan kepada kita. Orang-orang yang berani memberikan apa yang Tuhan mau kita berikan. Mungkin hari ini waktu kita. Sebagai seorang pemimpin di tempat ini, saudara harus luangkan waktu Anda untuk mentoring, harus memuridkan member CG Anda. Saudara punya waktu melayani, harus meeting ini, meeting itu. Saudara, saya pun mengalaminya dulu-dulu sebelum full timer. Saya tahu saya memuridkan satu anak di CG saya. Saya ingin anak CG saya ini jadi pemimpin. Jadi saya sebelum full timer saya tuh kuliah sambil kerja. Saudara, waktu itu saya pulang kerja sudah sore. Saya mau istirahat capek, tapi saya punya tanggung jawab. Saya harus muridkan satu anak CG saya. Supaya anak CG saya ini jadi pemimpin. Saya luangkan waktu saya. Pemberian saya adalah waktu saya waktu itu. Saya berikan waktu saya yang terbaik. Yang seharusnya saya bisa tidur istirahat karena capek pulang kerja. Saya luangkan waktu saya pastikan orang ini akan jadi pemimpin. Saudara, waktu yang kita berikan kepada Tuhan. Tanpa kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang. Hari ini Tuhan kembalikan kepada saya. Hari ini saya juga bisa menikmati hari-hari saya. Tidak dengan kondisi yang kondisi yang tidak baik. Hari ini tetap saya bersuka cita. Ya. Saya bersuka cita ketika saya memberi buat orang lain. Saya tidak kekurangan. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau kita nih hitung-hitungan dengan Tuhan. Apa untungnya kalau aku melayani di gereja? Gereja bisa beri apa buat saya? Apa yang Tuhan bisa beri buat saya? Saudara, nggak perlu tanya gitu sama Tuhan. Tuhan tahu memberi yang terbaik buat kita. Bagian kita adalah memberi ketika kita melepaskan apa yang menjadi hak kita.
Pemberian itu bukan hanya berupa uang, tapi juga kasih kita kepada orang lain. Kita memberikan pengampunan kepada orang lain. Kita memberikan semangat, apapun yang bisa kita berikan. Pemberian itu tidak apa yang tidak kita punya gitu loh. Tapi apa yang kita punya yang bisa kita berikan. Tuhan tidak minta dari apa yang kita tidak punya. Tapi apa yang kau punya. Mari kita bisa berikan. Ya. Lukas 6 ayat yang ke-38 berkata, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Kalau hari ini kita nggak pelit, kalau hari ini kita berani memberi, ya hari ini gereja Samarinda, orang Samarinda sedang membangun. Kalau saudara punya, digerakkan Tuhan untuk memberi saudara. Untuk itu saya nggak minta, tapi kalau itu saudara tahu, oh ini sedang membangun, aku mau terlibat. Saudara, mari libatkan diri Anda memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk kota-kota perintisan. Perintisan itu butuh dana, Bapak Ibu Saudara. Membangun sebuah gereja lokal itu butuh dana, sewa gedung dan sebagainya. Saya bersyukur untuk orang-orang yang punya hati memberi dari gereja Mawar Sharon, GMS Samarinda khususnya. Hari ini Bontang berdiri. Hari ini nanti sebentar lagi ada Pangkalan Bun berdiri. Batu Licin berdiri. Ada support dari jemaat yang tidak pelit. Tapi untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan kerajaan Allah. Maka gereja berdiri. Uang saudara nggak akan untuk gembala kok. Uang saudara diberikan semua untuk misi kerajaan Allah. 1 jiwa sangat berharga, 1 sen sangat berharga. Makanya saudara bersyukur hari ini kita dalam kegerakan. Maka waktu kita belajar untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Keuangan kita, waktu kita, pelayanan kita apapun. Kita nggak akan pernah kekurangan. Dikatakan, maka ukuran yang kamu pakai untuk mengukur itu akan diukurkan kepadamu. Suatu takaran yang baik yang akan dipadatkan dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Apa yang kita beri, kita akan menerimanya kembali. Katakan amin. Kita kan suka ya untuk menerima kembali. Tapi jangan lupa, kita harus memberi terlebih dahulu. Itu memperlebar kapasitas hati kita. Hal yang terakhir saudara, apa yang bisa membuat kapasitas hati kita ini semakin diperluas adalah mengampuni. Kalau ada ayat firman Tuhan yang Tuhan katakan berulang-ulang adalah hal pengampunan. Dalam hidup kita banyak keadaan, kondisi atau orang-orang di dalam hidup kita yang seringkali mengecewakan. Yesus banyak kali mengajar soal pengampunan saudara supaya kita memiliki hati yang mengampuni seperti Bapa kita di surga. Matius 18 ayat yang ke-22 berkata, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, Petrus berkata, sampai berapa kali kami mengampuni Tuhan? Sampai 7 kali? Yesus berkata, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Artinya tidak terhingga. Artinya pengampunan itu adalah keputusan kita. Kalau kita memperlebar kapasitas hati kita, salah satu caranya adalah dengan mengampuni, melepaskan pengampunan. Maka ketika kita melepaskan pengampunan kepada orang lain yang bersalah kepada kita, hati kita sedang diperlebar oleh Tuhan. Kita akan menemukan hati kita menjadi hati yang lebih dewasa. Hati kita hati yang lebih luas karena apa? Kita tidak menyimpan kepahitan kepada orang lain, tapi kita melepaskannya. Maka hati kita adalah hati yang dibebaskan oleh Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana kita memperlebar kapasitas hati kita. Saya berdoa dengan kita melayani, dengan kita memberi dan kita mengampuni. Maka setiap hati kita akan terus diperlebar oleh Tuhan. Dan Tuhan punya tempat untuk terus memakai kehidupan kita. Katakan amin. Berapa banyak yang rindu untuk dipakai oleh Tuhan sore hari ini. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan sama-sama. Kita bawa hidup kita. Persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Karena hanya hidup kita yang kita persembahkan. Itulah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya.